Indonesia membutuhkan 5G? Karena teknologi komunikasi 5G untuk melayani masyarakat dan industri secara vertikal. Ponsel masih merupakan koneksi langsung di era 5G. Ponsel di masa depan mungkin memainkan peranan yang lebih kecil di era 5G. Di era 3G dan 4G, sebagian besar teknologi lebih berorientasi pada individu. Ketika berbicara tentang 5G, selain kecepatan jaringannya yang lebih cepat, sepertinya tidak ada kesan lain dari 5G di dalam pikiran kita. Banyak orang masih bingung tentang 5G. Selain lebih cepat, apalagi yang bisa diharapkan? Apakah 5G akan memperlambat jaringan 4G dan 3G? Apakah radiasi 5G lebih besar? Mengapa Indonesia membutuhkan 5G? Apa perubahan dalam teknologi komunikasi bagi masyarakat? Apa rencana operator dalam mempromosikan teknologi 5G? Jika kita ingin memahami dividen pengembangan yang dibawakan oleh suatu teknologi, kita harus terlebih dahulu memahami teknologi ini. 1G dan 2G adalah era komunikasi suara, 3G dan 4G adalah era komunikasi data, sedangkan 5G adalah era interkoneksi semua objek atau disebut Internet of Things, IoT, era yang berdampak pada berbagai industri secara vertikal. Jaringan 5G adalah teknologi komunikasi yang langsung melayani masyarakat dan industri vertikal. Mungkin dengan jaringan 6G dan 7G di masa depan, kita dapat menciptakan lebih banyak teknologi mutakhir yang tidak ada habisnya di dalam eksplorasi teknologi. Kita tidak boleh berhenti membayangkan dan mengejar masa depan setiap saat. Mengapa 5G memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat? Hal ini bisa ditinjau dari 3 aspek. Pertama, bandwidth 5G relatif lebih luas. Misalnya jika suatu kargo dikirim dari A ke B, apabila jalannya lebar, maka dapat menampung lebih banyak mobil pada saat yang sama, sehingga pengiriman akan lebih cepat dan mulus. Bandwidth terluas dalam jaringan 4G adalah 20 MB, sedangkan frekuensi paling rendah 5G dapat mencapai 100 MB. Gelombang milimeter frekuensi paling tinggi mencapai 400 MB, artinya jalan tol menjadi lebih luas, 20 kali lipat dari 4G. Kedua, 5G tidak hanya memiliki frekuensi rendah dan menengah, tetapi juga gelombang milimeter untuk frekuensi tinggi. Untuk pertama kalinya, perusahaan telekomunikasi memperkenalkan teknologi frekuensi tinggi ke dalam teknologi komunikasi. Ini adalah terobosan besar untuk bandwidth. Ada frekuensi rendah, frekuensi menengah, dan frekuensi tinggi. Ini setara dengan lebih banyak jalan yang tersedia. Ketiga, tidak cukup hanya memiliki jalan lebar. Kita juga membutuhkan mobil yang bergerak lebih cepat. Perkembangan sejarah komunikasi setara dari gerbong kuda ke mobil biasa hingga ke mobil sport saat ini. Mengapa mobil sekarang lebih cepat? Karena teknologi integrasi chip dan daya komputasi saat ini semakin kuat. Ada lelucon yang mengatakan kita mungkin memerlukan waktu beberapa menit untuk memikirkan video mana yang akan diunduh. Dan ketika kita menekan tombol unduh, video sudah selesai diunduh hanya dalam beberapa detik. Kenyataannya, jaringan 5G pasti akan lebih cepat. Tingkat latensinya lebih rendah. Di samping itu, latensi rendah yang dapat diandalkan ultra reliable low latency communication. Fitur ultra reliable atau paling diandalkan atau latensi rendah atau low latency adalah dua arah yang sangat penting yang baru diperkenalkan dalam teknologi 5G. Selain itu, ada konsep lain seperti jaringan slicing. 5G tidak hanya berhadapan dengan individu, tetapi juga banyak industri vertikal, misalnya YouTube atau Bilibili, YouTube-nya China. Jika kita ingin mengunduh video lebih cepat daripada situs lain, maka baik YouTube atau Bilibili dapat menentukan jenis irisan,
optimasi khusus untuk mengunduh video. Huawei mengatakan 5G is on atau 5G telah tiba. Jadi butuh waktu berapa lama 5G mencapai popularitas seperti 4G sekarang ini? Menurut Huawei maupun Qualcomm, setelah 3 tahun kemudian, dunia akan mencapai 1 miliar koneksi 5G. 2 tahun lebih cepat dibandingkan penetrasi 4G. Prediksi di China sendiri adalah pada akhir tahun 2020 akan mencapai 200 juta pengguna 5G, merupakan penetrasi paling banyak dan paling cepat di dunia. Munculnya setiap teknologi baru membutuhkan waktu yang relatif lama, termasuk pengembangan standar internasional. Versi pertama standar internasional 5G adalah R15. Versi kedua adalah R16 yang baru diselesaikan. Versi ketiga R17 akan segera dimulai.